Sumbawa adalah kabupaten di bagian barat Pulau Sumbawa dan merupakan pulau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Saya Haji Hasanuddin Hadi dari Lembaga Adat Tanah Semawa. Sumbawa dikenal dengan sebutan Tanah Intan Buleleng. Sultan Muhammad Jalaluddin III. Nah, beliaulah yang kemudian di masa beliaulah dibangun sebuah kompleks raksasa istana yang kemudian kita kenal dengan Dalam Loka sekarang ini. Sebenarnya Dalam Loka itu sebuah kompleks raksasa ya. Di situ ada bala rea, bala kembar yang sekarang sisa bangunan masih ada. Kembar itu sebenarnya adalah gambaran daripada Syahadatain dan Syahadat Rasul. Kemudian ada titik gasak peladang dan titik gasak dibangun di depannya. Itu tidak persis di tengah bangunannya, tidak persis di tengah bangunan kembar itu. Itu menggambarkan tentang bentuk tangan kita umat Islam pada saat bertahiyat, ya, tahiyat awal maupun tahiyat akhir ketika kita menunjukkan tangan. Maka inilah konsep daripada titik gasak itu sendiri. Kemudian bangunan itu ditopang oleh 99 tiang. Sebenarnya 98 saja. Yang satunya itu berada di atas tiang ngantung namanya, atau tiang kuntung. Itu gambaran yang 99 itu adalah lambang Asmaul Husna. 99 nama Allah. Tunjuk agung di bagian depan itu adalah tempat pelaksanaan upacara kebesaran istana. Bagian timur barat ini nanti akan terdapat ruang repan salat yang merupakan tempat pelaksanaan ibadah salat bagi penghuni istana yang tidak ke masjid. Dari repan salat nanti kita masuk ke ruang repan kajapuri atau ruangan peraduan raja, peraduan sultan. Ya, di situ di batas tempat tidurnya tidak menggunakan ranjang, ya, tetapi menggunakan alas dari BD, kemudian diberi tikar halus dan diberi tempat tidur. Tilam kembi namanya dengan tinggi 9 iwak, di sampingnya sama dengan tinggi ranjang. Nah, kemudian dibatasi dengan kelambu. Di ujung kamar itu ada dua fungsi, satu tempat pasaji ataupun hidangan sultan akan ketika akan makan dengan sistem sepera, ya, spray putih itu di baris itu. Kemudian tempat permaisuri di sebelah agak ke baratnya itu menerima tamu dari istri-istri pejabat kesultanan. Nah, kemudian pada ruang tengah, bagian tengah itu terdapat lunyuk emas. Jadi kalau di luar lunyuk agung, di dalam lunyuk emas. Jadi kalau ada pesta istana, di lunyuk emas ini tempat para perempuan berkumpul, ya. Hidangan akan dikeluarkan lewat pintu yang ada di dinding pendiri, tidak keluar perempuan, nanti laki-laki akan mengambil. Jadi tidak bercampur seperti sekarang. Nah, itu nilai-nilai Islam, sama dengan kita sholat di masjid, tidak boleh bercampur jemaah laki dan perempuan. Kemudian memanjang di sebelah timur itu ada kamar putra yang sudah menikah, ya, yang belum turun dari istana. Kemudian di kamar ketiganya itu ada kamar tempat bertemunya Sultan Jalaluddin dengan istri yang bukan permaisuri, ya, karena ada istri yang tidak bukan permaisuri. Itu tempat bertemu sebagai sultan. Bangunan lantai 2 itu tidak menyambung tiangnya dari lantai 1, jadi dari tanah, dari kolong hanya sampai di lantai 1, ya. Kemudian diberi pengkarat, namanya kolomnya itu. Di atas kolom atau pengkarat itulah kemudian dibangun bangunan kedua. Adapun ukiran yang ada di dalam istana itu ada yang berbentuk rotongal,
kemudian ada juga yang berbentuk kembang kayat ya. Bentoengan itu sendiri menggambarkan daur hidup yang berkesinambungan. Kemudian kembang kayat yang ada pada bagian penggarat itu menggambarkan tentang daur hidup juga ya, tentang bumi yang akan terus berkembang. Ada ukiran di bawah di dinding itu, kalau ada tamu mereka akan menengok dari ukiran itu untuk melihat berapa orang yang hadir, karena perempuan tidak boleh keluar. Kemudian ada juga teratai atau kembang tonyong, itu menggambarkan tentang proses kesucian lahir batin ya, kemampuan menyesuaikan diri dalam segala jenis alam. Di belakang sekali ada senapir kemutar, adalah dapur. Jadi dapur itu kemudian menggantung, ada kendawari. Jadi seperti menggantung, ada lebih penggunaan itu, baru di sini dinding. Nah, ini disebut kendawari. Konstruksinya kalau dilihat dari bagian timur istana itu seperti lafaz Allah dengan 3 timpal aja di atas bangunan atap. Hiasan bagian belakang luar itu ada anting-anting yang disebut dengan butin-butin atau buah nanas. Ya, buah nanas itu mencerminkan hablum minan nas, hubungan horizontal dengan sesama makhluk Allah. Nah, komposisi ruangan ini berhubungan dengan sirkulasi daripada adab, tata cara, kepribadian Tahu Samawa. Jadi istana ini terus berkembang menjadi pusat pengembangan kebudayaan Sumbawa, menjadi lambang ikon kota Sumbawa besar, dan kita berharap kita dapat memeliharanya bersama-sama. Karena pertama, konsep nilai yang terkandung di dalam arsitekturnya itu ya, jadi konsep ornamentik, konsep arsitekturnya itu dia memiliki kekayaan khasanah Islam di dalamnya.